Halo, assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bangun datar segitiga. Nah, ini merupakan macam-macam dari gambar segitiga. Bangun datar segitiga. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Jika bangun datar segi 4 dibentuk oleh 4 buah titik, maka seperti namanya, segitiga dibentuk oleh 3 buah titik. Yang mana sih Kak yang disebut titik itu? Titik itu yang ini ya, 1, 2, 3, atau sebagai titik sudut. Coba kalian perhatikan, setiap bangun datar segitiga pasti memiliki 3 buah titik sudut. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan segitiga. Nah, 2 buah titik dapat menghasilkan sebuah garis. 2 buah titik menghasilkan sebuah garis. Nah, ini dia ya. 2 buah titik menghasilkan sebuah garis. 2 buah titik jika dihubungkan menghasilkan sebuah garis. Gimana kalau 3 buah titik, Kak? 3 buah titik akan membentuk suatu segitiga. Nih, 1, 2, 3. Totalnya 3 buah titik. Dia membentuk bangun datar segitiga. Gimana Kak kalau misalnya dia 4 buah titik? Maka akan membentuk bangun datar segi 4. Kalau 5 buah titik, segi 5. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, di sini ada sebuah segitiga nih. Pada segitiga ini, dia memiliki 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Di mana sudut itu yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ada sudut A yang A besar, sudut B, dan sudut C. Dan huruf kecil ini, huruf kecil A, B, C, dia merupakan sisi-sisinya. Yang pertama, sisi A atau sisi BC, dia merupakan tepat di depan sudut A. Sisi A depan sudut A. Sisi B di depan sudut B atau sisi AC. Begitu juga dengan sisi C di depan sudut C dan dia merupakan sisi AB. Paham ya? Diingat-ingat ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas sifat dari segitiga. Nah, di sebelah kanan ini merupakan gambar dari macam-macam segitiga. Yang pertama, sifatnya adalah memiliki 3 buah titik sudut. Seperti namanya ya, sudah kita bahas tadi. Namanya juga segitiga, pasti dia memiliki 3 buah titik sudut. Kalau pada gambar yang pertama, itu ada sudut A yang berwarna merah, sudut B yang berwarna biru, dan sudut C yang berwarna hijau. Selanjutnya, memiliki 3 buah sisi. Nah, tadi sudah dibahas juga pada slide sebelumnya, kalau segitiga memang memiliki 3 buah sisi. Pada gambar yang pertama, yang warna-warni ini, sisinya itu ada AC, AB, dan BC. Selanjutnya, jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari ketiga sisi. Sisi A ditambah sisi C selalu lebih dari sisi B. Sisi A ditambah sisi B selalu lebih dari sisi C. Sisi B ditambah sisi C selalu lebih dari sisi A. Ini merupakan sifat dari segi 3. Selanjutnya, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Kita lihat pada gambar yang kedua. Sudut terbesarnya, karena ini segitiga tumpul, maka sudut terbesarnya adalah di sudut A. Sudut A, sudut sebagai sudut terbesarnya, berarti sisi terpanjangnya yang mana? Sisi terpanjangnya adalah yang BC, karena dia terletak di depan sudut terbesar. Paham ya? Yang kelima, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jumlah sudut dalam. Berarti kalau pada gambar pertama, jumlah ketiga sudut dari segitiga adalah 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Paham ya? Yang keenam, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Yang mana sih Kak yang disebut dengan sudut luar? Coba kalian perhatikan pada gambar yang ketiga. Nah, gambar sudut luar sudah jelas ya. Sudut luar adalah sudut yang berwarna merah atau yang diberi tanda panah. Dia merupakan sudut luar atau dia berada di luar dari segi 3, makanya disebut dengan sudut luar. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari segitiga.
jenis-jenis dari segitiga itu dibagi dua. Ada yang berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Kalau berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sama sisi, yaitu di mana segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Dan yang kedua ada segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya itu sama panjang atau biasa disebut sebagai kakinya. Dan yang ketiga segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya itu tidak ada yang sama panjang. Lalu yang kedua ada segitiga yang berdasarkan besar sudutnya, yaitu ada segitiga lancip yang segitiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat dan segitiga tumpul di mana sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Lalu ada segitiga siku-siku yang sudutnya itu tepat dari 90 derajat. Kak, ini kenapa? Kok di tanda stripin? Yang di strip berarti tandanya dia tidak ada. Segitiga tumpul sama sisi, dia nggak ada. Dan segitiga siku-siku sama sisi juga tidak ada. Selebihnya ada. Paham ya? Nah, ini adalah contoh soal dari jenis-jenis segitiga. Yang pertama, di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, kecuali yang A segitiga siku-siku, yang B segitiga sama sisi, yang C segitiga sama kaki, dan yang D segitiga sembarang. Jawabannya adalah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang berdasarkan besar sudutnya, di mana siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Paham ya? Yang nomor 2, di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, kecuali yang A segitiga siku-siku, yang B segitiga sama sisi, yang C segitiga lancip, dan yang D segitiga tumpul. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya? Dia ada kata-kata sisi, berarti dia berdasarkan panjang sisinya. Paham ya semuanya ya? Gampang kan? Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui sekelompok sisi sebagai berikut. Yang pertama, 5, 7, dan 11 cm. Yang kedua, 6, 7, dan 14 cm. Yang ketiga, 2, 1, dan 4 cm. Yang keempat, 4, 3, dan 5 cm. Yang ditanya, kelompok di atas yang memungkinkan untuk membentuk suatu segitiga adalah. Nah, kalau ketemu bentuk soal kayak gini, kita bisa menggunakan pakai yang sifat segitiga jumlah dua buah sudut tidak lebih panjang dari sudut ketiganya. Kita tahu, kita coba buktikan yang pertama. Nah, yang pertama sisi paling panjang adalah yang 11. Nah, ini ya. 11 kurang dari 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Bener nggak kalau 11 itu kurang dari 5 tambah 7 atau 12? Bener ya? 11 kurang dari 12 atau 12 lebih dari 11. Jawabannya adalah benar. Dan yang kedua juga sama. 14 kurang dari 13. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang ketiga, 4 kurang dari 2 tambah 1. Jawabannya benar atau salah? 4 kurang dari 2 tambah 1. Jawabannya adalah salah. Harusnya 4 lebih dari 2 ditambah 1. Dan yang keempat, 5 kurang dari 4 tambah 3. Jawabannya salah atau benar? 4 tambah 3 sama dengan 7. 5 kurang dari 7 tidak. Jawabannya adalah benar kalau 5 kurang dari 7. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 4 atau yang B. Paham ya? Ingat-ingat kalau ada soal kayak gini, kita bisa gunain dari sifat segitiga. Kalau dia di sini ya salah, 5 tambah 7 tidak lebih dari 11, dia tidak bisa membentuk suatu segitiga. Paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar rumus luas dan keliling segitiga. Untuk menghitung luas, kita bisa menggunakan setengah dikali alas dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya adalah jumlah dari ketiga sisinya. Nah, dalam menggunakan rumus luas, kita harus tahu nih, mana alasnya dan yang mana tingginya. Ingat ya, alas selalu sisi dari segitiga. Sedangkan tinggi bisa saja bukan sisi dari segitiga.
Contoh, pada gambar yang pertama, alasnya adalah yang AB. Alasnya merupakan sisi dari segitiga. Sedangkan tingginya adalah yang segitiga A kecil dengan C besar. Ini sebagai tingginya. Dia bukan merupakan sisi dari segitiga. Paham ya? Nah, pada gambar yang kedua, dia memiliki 3 kemungkinan. Jika kita tarik garis nih dari sudut A, dari titik A ke tegak lurus F, dia alasnya adalah yang BC. Begitu juga jika kita tarik garis lurus dari titik B tegak lurus di D yang warna merah ini, dia alasnya maka jadinya yang AC. Begitu juga jika kita tarik garis lurus tegak lurus di E, dia alasnya adalah yang AB. Paham ya? Nah, begitu juga dengan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, dia menarik garis bantu dari C ke D, itu sebagai tingginya, yaitu yang AD sebagai tinggi. Dan alasnya adalah sisi dari segitiganya, yaitu CD. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan teorema Pythagoras. Kenapa sih, Kak, kita harus belajar teorema Pythagoras? Padahal teorema Pythagoras itu materi di kelas 8 pada kurikulum 2013. Nah, kita belajar teorema Pythagoras ini karena pada materi segitiga ini, teorema Pythagoras ini sangat dibutuhkan untuk menghitung sisinya, untuk mengetahui sisinya jika sisinya itu tidak diketahui. Nah, rumusnya tuh yang ini ya. Jika ditanya sisi A, itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan jika ditanya sisi B, maka akar dari C kuadrat min A kuadrat, yaitu C kuadrat sebagai sisi terpanjangnya dikurang sisi yang kedua. Terus kalau yang tanya C atau sisi terpanjangnya nih, sebagai sisi miring nih, seperti gambaran di samping ya, sebagai sisi miring itu ditambah. Cara membedakannya adalah jika dia bukan sisi miring, maka dikurang. Tapi kalau dia sisi miring, maka ditambah. Bisa langsung diakarkan atau dikuadratkan seperti yang di atas ini. Paham ya? Contoh, di sini ada segitiga siku-siku di mana AB-nya adalah 15 cm, BC-nya 25 cm. Yang ditanya adalah AC karena AC tidak diketahui. Untuk mencari AC caranya gimana? Kita lihat dia sisi miring atau bukan. Kalau bukan sisi miring maka dikurang. Maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat sebagai sisi terpanjang dikurang dengan sisi yang lainnya, AB kuadrat yang diketahui. Di mana BC-nya adalah 25 cm dan AB-nya adalah 15 cm. Langsung kita substitusi. 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Berarti akar dari 625 dikurang dengan 225 sama dengan akar 400. Akar 400 adalah 20 cm. Maka dapat panjang AC adalah 20 cm. Paham ya sampai sini ya? Ini merupakan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal dari menghitung luas dan keliling segitiga itu sendiri. Yang pertama, hitunglah luas dan keliling segitiga di samping bila AB 3 cm dan BC 4 cm. Nah, ini gambar segitiganya ya. BC sebagai alas dan AB sebagai tingginya. Yang pertama, kita tahu rumus luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya itu yang BC adalah 4, diketahui pada soal, dan dikali dengan tinggi. Tingginya adalah yang AB, 3 cm, diketahui pada soal nih yang ini ya. Maka langsung kita substitusi, setengah dikali 4 dikali 3 sama dengan 6 cm. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah keliling dari segitiga. Sedangkan keliling segitiga adalah jumlah ketiga sudut segitiga. Nah, kalau pada gambar dan pada soal, sisi AC-nya tidak diketahui. Maka untuk mencari AC, bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Lihat ya, dia sisi miring, berarti dia ditambah. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat, sisi-sisi yang diketahui. BC sama dengan 4, maka 4 kuadrat ditambah dengan AB sama dengan 3, maka 3 kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 kuadrat.
ditambah 16 ditambah 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Tetapi di sini masih kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita apain? Bisa kita akarkan ruas kanannya. Maka AC sama dengan akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Kita dapat AC-nya sama dengan 5 cm menggunakan teorema Pythagoras. Langsung kita substitusi ya ke kelilingnya. Keliling adalah jumlah ketiga sisi segitiga. Berarti AB ditambah BC ditambah AC. Maka 3 ditambah 4 dan ditambah 5 nih yang tadi kita hitung. Sama dengan 12 cm. Paham ya? Gampang kan? Contoh yang kedua, hitunglah luas dari segitiga XYZ di samping. Nah ini ya, ini merupakan segitiga sama sisi. Karena semua sisi sama panjang. XZ-nya 8, terus YZ-nya 8, dan XY-nya juga 8. Paham ya? Nah, yang ditanya adalah luas. Luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan pada gambar tinggi tidak diketahui. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya bisa pakai teorema Pythagoras. Karena jika diperhatikan, segitiga sama sisi, jika dibagi dua di garis AZ, dia membentuk dua buah segitiga siku. Di sini untuk mencari AZ atau tingginya, kita bisa pakai segitiga yang AXZ atau yang AYZ. Di sini aku gunain segitiga yang AXZ. Nah, untuk pakai segitiga yang AXZ berarti yang ditanya adalah AZ. AZ merupakan sisi miring atau bukan? Ternyata dia bukan sisi miring. Berarti dia dikurang. Berarti dikurang adalah XZ sebagai sisi terpanjang dikurang dengan AZ kuadrat. AZ kuadrat sama dengan XZ-nya adalah 8 dan AX-nya adalah 4. 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 64 dikurang 16. AZ kuadrat sama dengan 48. Dia masih kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, ruas kanan bisa diakarin. Maka AZ sama dengan akar dari 48, yaitu 4 akar 3 cm. Sudah dapat nih AZ 4 akar 3 cm. Lalu langsung aja kita substitusi ke rumus luas segitiganya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya diketahui adalah 8. Alasnya yang X-nya ya, 4 ditambah 4, yaitu 8 dikali dengan tingginya yang sudah kita hitung. 4 akar 3. Setengah dikali 8 dikali 4 akar 3 hasilnya 16 akar 3. Maka hasilnya adalah 16 akar 3. Paham ya semuanya ya? Gampang ya. Tinggal kalian perhatikan rumusnya dan perhatikan panjang-panjang sisinya. Paham ya? Jika salah satu sisi belum diketahui, kita bisa cari pakai teorema Pythagoras. Paham ya? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian mudah dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.